Para ibu dan bapak, suster, bruder, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti pada tahun yang lalu, pada tahun ini kita memasuki masa Prapaskah, masih dalam keadaan prihatin yang mendalam, karena wabah virus corona yang melanda dan mengguncang segala segi dan sendi hidup kita manusia. Kita kenang dalam kasih saudari-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Tuhan. Semoga Allah dalam kerahimannya yang tanpa batas menerima mereka dalam kebahagiaan abadi. Kita doakan saudari-saudara kita yang sedang sakit, semoga Tuhan berkenan menganugerahkan kesembuhan sebagaimana diharapkan. Kita juga berdoa bagi para dokter, perawat, semua petugas kesehatan, dan semua saja termasuk para relawan yang dalam peran berbeda-beda menjalankan tanggung jawab mereka dengan rela mengambil risiko yang tidak kecil bagi mereka sendiri dan keluarga mereka. Kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat dan bangsa kita yang terus mencari jalan untuk meringankan beban-beban hidup dan mencari jalan keluar dari keadaan yang sangat kompleks ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti apapun beratnya kenyataan yang harus kita hadapi, kita tetap yakin bahwa Allah adalah kasih. Wabah ini bukan hukuman Allah akibat dosa-dosa manusia, melainkan salah satu tanda zaman yang dahsyat di antara tanda-tanda zaman yang lain yang mesti kita cari dan temukan hikmatnya dalam kacamata iman. Inilah pesan Paus Fransiskus ketika wabah ini mulai menyebar pada bulan Maret tahun 2020. Pesan itu diungkapkan di dalam bentuk doa. Tuhan, Engkau mengundang kami untuk memahami masa yang berat ini sebagai saat untuk memilih. Masa berat ini bukanlah hukuman yang datang darimu, tetapi adalah saat yang menentukan bagi kami. Saat bagi kami untuk memilih mana yang sungguh berarti di dalam hidup ini dan mana yang akan lewat. Saat untuk membedakan mana yang sungguh penting dan mana yang tidak penting. Ini adalah saat bagi kami untuk kembali ke jalur hidup kami yang benar dalam hubungan kami dengan dikau ya Tuhan dan dengan sesama kami. Kita semua tahu memilih yang benar dan baik bukanlah hal yang mudah. Kecenderungan kita adalah memilih yang mudah dan menyenangkan. Prapaskah adalah masa yang disediakan oleh gereja sebagai waktu istimewa bagi kita semua untuk melatih diri agar memilih yang baik dan benar menjadi watak kita. Watak seperti itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang tadi kita dengarkan. Jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Memilih yang benar dan baik itu pula yang dilakukan oleh orang kusta yang diceritakan di dalam Injil hari ini. Sebagai orang kusta di dalam masyarakat waktu itu artinya tersingkir, ia memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Ia melawan segala rintangan dan mengatasinya, sehingga ia dapat datang kepada Yesus, berlutut, dan mengungkapkan kerinduan dan harapan hatinya dengan berkata,
kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Terungkap di dalam kata-kata itu harapan untuk tidak menyerah kepada keadaan. Ia ingin terlibat kembali di dalam kehidupan masyarakat dengan menjadi tahir. Berkat tekadnya yang ditanggapi oleh Yesus, ia tidak hanya menjadi tahir, artinya bisa terlibat lagi di dalam kehidupan bersama, tetapi juga menjadi sembuh. Ia menjadi pribadi yang utuh kembali, sembuh lahir batin. Dan sebagai pribadi yang sudah disembuhkan, ia tidak bisa lain kecuali memberitakan pengalaman pribadinya akan kebaikan Tuhan itu kemana-mana. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti halnya orang kusta, tidak mau menyerah di dalam ketidakberdayaan dan memilih untuk menemukan kembali hidup dengan mendekatkan diri kepada Yesus, kita pun sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta ingin memilih. Di tengah-tengah kenyataan hidup yang berat ini, kita tetap akan terus memilih yang baik dan yang benar. Memilih yang berarti dan bermakna seperti doa Paus Fransiskus. Pilihan itulah yang kita rumuskan di dalam rangkaian 3 kata, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Semoga rangkaian 3 kata ini bukan sekedar semboyan yang bagus, tetapi menjadi pedoman bagi kita semua untuk melangkah maju sebagai pengikut Kristus. Wilayah kehidupan untuk mewujudkan pedoman ini sangat-sangat luas. Salah satu yang sudah seharusnya kita lakukan bersama adalah mengikuti instruksi pemerintah mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi yang sudah diolah oleh tim gugus kendali Keuskupan Agung Jakarta. Selain itu, alangkah baiknya kalau kita secara pribadi, bersama keluarga, komunitas teritorial maupun kategorial, lingkungan dan paroki mencari kemungkinan-kemungkinan lain secara kreatif untuk mewujudkan pedoman kita itu. Akhirnya terima kasih kepada para bapak dan ibu, suster, bruder, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang dalam masa sulit ini sudah, sedang, dan akan terus berusaha untuk mewujudkan kasih dan keterlibatan dalam meringankan beban sesama. Semoga dengan demikian hidup kita, keluarga dan komunitas kita menjadi pujian yang semakin besar bagi kemuliaan Tuhan, semakin menjadi berkat bagi sesama, dan semakin bermakna bagi diri kita, keluarga, dan komunitas kita. Salam sehat, berlimpah berkat untuk kita semua, untuk keluarga-keluarga dan komunitas kita.